Saudara, syok dan trauma juga dirasakan mereka yang menjadi penumpang dalam insiden kecelakaan kereta Senin lalu. Kini telah bergabung bersama kami salah satu penumpang yang selamat, ada Mbak Nurul Naafiah melalui sambungan Zoom. Selamat siang Mbak Nurul. Mbak Nurul, terima kasih sudah bersedia berbagi cerita di Kompas Siang hari ini. Kami mengucapkan turut prihatin dengan peristiwa yang Anda alami yang tentu juga pasti menimbulkan trauma untuk Anda. Mbak Nurul, bisa Anda ceritakan saat itu kejadiannya seperti apa yang Anda rasakan? Oke, mungkin sebelumnya aku ingin mengucapkan turut berduka cita untuk korban yang meninggal, semoga husnul khotimah, dan untuk korban luka-luka juga semoga lekas pulih. Jadi kalau kemarin seperti apa, jadi singkat cerita memang saya naik kereta Cikarang itu dari Kranji kebetulan. Dari Kranji itu saya naik karena mau ke daerah Cikarang. Naik, nggak ada firasat apapun, turunlah akhirnya di Bekasi Timur. Pas di Bekasi Timur itu memang sempat ada himbauan dari CSOT-nya, dari masinisnya yang bertugas bahwa ada kendala si kereta itu nggak bisa jalan, nggak bisa melanjutkan perjalanan dulu gitu. Jadi saat itu saya di gerbong 3 kebetulan sama suami saya di gerbong 3, saya nunggu sampai ada informasi selanjutnya. Setelah itu suami saya sempat keluar untuk ngecek apa yang terjadi di eh, apa jalur seberang. Itu ternyata ada kecelakaan yang KRL versus taksi online seperti itu. Dan pas saya keluar untuk nyusul suami saya, mau menanyakan apakah kita akan menggunakan transportasi lain atau gimana, itu pas saya keluar, nggak lama saya keluar, itu dentuman kencang sekali, dan KRL yang saya naiki itu dari yang pintunya terbuka jadi tertutup dan listriknya jadi mati karena error tersebut gitu. Di situ benar-benar yang langsung gemeteran, shock, lemes, semua yang ada di peron saling tolong penumpangnya, ngebuka jendela darurat, ngebuka pintu darurat, jadi masing-masing eh, menyelamatkan dirinya juga, untuk penumpang yang di luar juga saling bantu gitu, Mas. Berarti Anda apakah berada tepat di sebelah gerbong yang paling belakang itu Mbak atau seperti apa? Kebetulan karena KRL yang saya naikin itu 10 gerbong, saya ada di gerbong yang ketiga, Mas. Gerbong yang campur, kalau yang gerbong yang mohon maaf yang ringsek itu di gerbong 10, gerbong belakang. Jadi pas ketika saya mau berjalan ke atas untuk mau keluar dari stasiun itu, saya sempat lihat bener-bener ya rusak banget itu gerbong 10-nya, dihantam, dibentur sama Argo Bromonya gitu. Iya Mbak, kabarnya Anda juga ikut menolong korban yang di gerbong ke-10 itu Mbak. Bisa Anda ceritakan itu, tentu Anda ketika terjadi tabrakan Anda membutuhkan waktu untuk pulih dulu dari rasa terkejut begitu, apakah Anda langsung menolong atau seperti apa Mbak? Betul, Mas, ada momen di saat saya sempat sempat memproses dulu, Ya. ini tuh kenapa, sampai akhirnya ada satu penumpang yang mendekati saya meminta bantuan untuk menghubungi keluarganya, menghubungi ayahnya, karena di situ dia kondisinya HP-nya rusak, Mas, gitu. Jadi nggak bisa hubungin ayahnya, itu di situ saat itu dianya ada lecet di wajahnya. Itu saya berhasil untuk bantu dia hubungin ayahnya. Di sisi lain suami saya bantu penumpang yang lainnya yang kebetulan dia saat itu udah dibawa ke bawah tuh, udah ditaruh. Itu kondisi dia tangan kirinya
udah patah gitu. Terus sempat dihubungi keluarganya by WA tapi masih slow respon, sampai akhirnya aku juga coba bantu untuk hubungi via sosial media lain gitu, sampai akhirnya berhasil untuk hubungi keluarganya gitu, Mas. Oh itu, Terus, baik. mereka datang ke Bekasi Timur, aku juga ada lagi, coba bantu, korban untuk hubungi keluarganya, tapi, sampai akhirnya yang penumpang yang ketiga itu, aku nggak berhasil ketemu sama keluarganya, tapi, keluarganya sudah aku infokan bahwa, eee kakaknya ini akan dibawa ke RSUD Bekasi Kota gitu. Jadi aku cuma dampingin pada akhirnya, penumpang yang ketiga ini sampai ambulans doang sih, Mas. Itu bukan penumpang dari yang gerbong 10, tapi gerbong di berikutnya atau seperti apa, Mbak? Yang Gerbong meminta 10 itu pertolongan? kebetulan, 3 penumpang yang aku bantu tersebut itu gerbong 10. Jadi aku pas lagi kejadian itu, aku ke belakang dan coba bantu untuk, penumpang gerbong 10 itu. Waktu di penumpang di gerbong 10, apa yang Anda lihat, apa yang Anda eee, saksikan di sana ketika Anda pertama melihat, kondisi penumpang di gerbong 10, Mbak? Ya, aku ngelihatnya ya ada yang mohon maaf terjepit, terus pokoknya si petugas-petugas dan juga penumpang lainnya itu pada bantu, terus pokoknya ya Ya, bisa dibilang mencekam ya, Mas, maksudnya merinding juga, terus di sisi lain memang aku juga, sambil bantu juga untuk, penumpang yang lainnya itu untuk hubungin keluarganya sih, Mas. Jadi yang aku lihat sekilas itu ya bener-bener ya tragis gitu ya, gitu. ya. Apa yang ketika itu tentu Anda kaget, Anda sebenarnya juga bisa meninggalkan stasiun karena Anda trauma atau Anda kaget saat itu bisa langsung pergi dengan suami Anda, tapi apa yang waktu itu membuat Anda tergerak untuk, bersama suami untuk ya langsung membantu saja di situ, Mbak? Nggak tahu, Mas, karena aku pikirnya gimana kalau aku, ada di posisi itu gitu. Aku ngerasa ini ini yang bisa aku coba bantu gitu. Jadi kayak mereka tergeletak, nggak tahu HP-nya di mana, nggak bisa hubungin orang-orang terdekatnya, keluarganya. Jadi aku ngerasa kayak, ya aku mungkin bisa bantu mereka untuk, hubungin keluarga mereka, ngabarin keluarga mereka gitu sih yang waktu itu ada di benak aku dan suami untuk coba bantu sebisa kita sih, Mas. Anda sudah mulai bekerja lagi hari ini, Mbak, atau beraktivitas lagi dengan, menggunakan kereta api? Oke, per hari ini aku sudah mulai menggunakan KRL lagi karena memang baru beroperasi, itu kan kemarin siang ya. Sebelumnya pas setelah kejadian itu, pasca kejadian KRL kemarin itu, hari Selasa dan Rabunya aku pakai LRT Ya. kebetulan, jadi per hari ini aku menggunakan KRL lagi. Ya, Mbak Nurul, apakah tapi apa yang Anda rasakan? Apakah masih ada ketakutan atau secara psikologis masih, eee, trauma untuk naik komuter lain lagi atau seperti apa? Sempet, masih ada sedikit, ke-trigger ya kalau misalnya ada suara-suara kayak dentuman, suara yang kencang seperti yang saya alami kemarin pas di lokasi gitu, itu kadang masih ke-trigger dan lemes gitu kalau ingat-ingat lagi sih. Baik, Mbak Nurul Navia, terima kasih sudah berbagi cerita di, Kompas Siang hari ini. Selamat beraktivitas kembali, Mbak. Terima kasih.